juga rame nih dibicarakan tentang review abang. Bisa dijelaskan bang seperti apa bang? Ya awal mulanya saya jadi food reviewer lah ya. Sebelum ke kritik sebenarnya kan ke reviewer dulu. Awal mulanya cuma hobi aja. Terus setelah itu saya menemukan banyak sekali kendala dalam tempat-tempat yang saya kunjungi ini. Tidak begitu sempurna. Jadi saya mencoba untuk mengangkat esensi dari kritik ya. Sehingga bisa jadi alat untuk mereka berpikir, oh ya ini saya perbaiki deh. Jadi si Code Blue ini tujuannya sebenarnya untuk membantu si pengusaha di saat yang bersamaan juga jadi wadah bagi konsumen. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Gitu aja. Oke bang, terkait yang bahwa maaf sendiri ya bang ya, bahwa abang dikatakan diduga hakim merasa seperti apa bang, bisa diklarifikasi nggak bang? Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Oh, rate card-nya seperti ini. Nah waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta, jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih, lo bayar gue deh biar nggak gue up. Ini kan tidak terjadi. Ini gue cuma post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu, kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Berarti yang 350 juta itu rate card-nya? Itu rate card-nya Code Blue. 8 konten itu sudah gue diskon 50% sebenarnya. Jadi kalau ditanya, nggak masuk akal nih orang, nggak ada kredibilitinya, kok bisa mahal banget? Ya suka-suka gue. Intinya kalau misalkan gue mau kasih rate segini, kalau lu nggak mau ya lu tinggal bilang, wah nggak cocok nih, nggak masuk. Ya udah, banyak yang nggak cocok nggak masuk. Memang awalnya gue bikin rate yang tinggi juga, lebih ke gini. Gue akan fokuskan jamnya, pikirannya untuk tempat ini, gimana cara bantu. Ya. Bukan yang segala macam gue ambil, terus segala macam gue promosiin, enggak. Jadi itu juga salah satu hal yang kenapa gue bikin tinggi ya, supaya nggak banyak aja gitu, supaya nggak banyak yang mau gitu. Tapi kan hujatan abang nih, ibaratnya dari netizen di sosial media, bahkan di tempat-tempat restoran pun kan sampai abang diboikot juga. Iya. Nah mungkin tanggapan abang seperti apa? Apa abang peduli kah dengan komentar tersebut atau seperti apa? Tidak bisa dibilang tidak peduli ya. Gue sebenarnya sakit hati juga. Karena awalnya kan memang sebenarnya gue ini datang untuk membantu. Kalau misalkan sampai diboikot, menurut gue ya sedih ya, sedikit berlebihan. Tapi bukan berarti kalau diboikot abis itu gue tidak bisa datang ke tempat makan kan. Jadi masih banyak tempat makan yang tidak memboikot gue. Tapi ya terus terang kalau ditanya ini sampai diboikot gimana, menurut gue ya sedih lah ya. Tapi tergantung juga nggak sih bang, ibaratnya mental abang juga kan, ibaratnya ini kan sampai ramai banget ya, sosial media. Kira ramai gitu. Dari awalan kasus yang awal tuh yang sama Omset kan ke saat ini malah puncaknya gitu bang. Ya, kalau gue melihatnya sosok si Code Blue ini sosok yang mencurahkan kebenaran. Sakit hati kalau gue bilang, bang, nafas lu bau bang. Sakit hati nih, ya nggak? Memang gaya gue ya Sumatera Utara begitu, langsung gitu, kurang halus. Tapi setelah gue kasih tahu lu, bang, nafas lu bau bang. Habis itu dia bisa introspeksi kan, wah kalau gitu gue harus pakai penyedap mulut. Nah gitu kan. Jadi intinya kalau misalkan sampai rame dari zamannya Nyakopsa, orang nggak suka sama gue. Kenapa orang nggak suka sama gue? Karena gue menyuarakan kebenaran, hal-hal yang sakit untuk didengar, tetapi butuh, nyata, dan harus.
Ini menurut gua. Ini kan abang awalnya reviewnya itu nggak tunjukin muka ya? Iya. Nah sekarang kan ibaratnya setelah waktu itu viral terus kan Jadi tunjukin muka muncul. Abang pengen ibaratnya balik lagi nggak sih dengan review abang awal gitu kan? Oh iya, tepat sekali. Gue maunya nggak usah tahu siapa gue, nge-review secara bebas dan tidak perlu nunjukin muka. Tapi kan tidak bisa. Jadi ya sudah terlanjur. Tapi ada penyesalan nggak sih bang? Maksudnya akhirnya setelah menampakkan wajah malah banyak kasus seperti ini. Iya, banyak penyesalan. Benar. Menurut gue kalau bisa kembali, gue akan tidak lakukan yang namanya review yang membuat gue reveal gitu ya, muka gitu. Mendingan nggak usah deh, mendingan nggak usah terkenal daripada gue harus review muka. Sebenarnya ya itu suara hati dalam gue ya. Tapi dampaknya udah abang rasain bang setelah banyak yang memboikot abang dapat. Untuk boykot belum, tapi gue udah dikasih tahu. Bahwa bro ada tempat yang naruh video, ada tempat yang naruh foto lu loh, menolak lu untuk datang. Gue belum ngalamin. Efeknya ke gue, menurut gue tidak baik ya. Tidak baik, efeknya ke gue tidak baik. Tapi ya gue mencoba untuk move on aja sih. Tapi bang di tengah kasus Sodong ini kan banyak handle pemerasan bentuk review dan sekarang juga ada nih di dunia skincare. Mungkin abang punya himbauan nggak sih apa yang dialami abang saat ini gitu pemerintah kan biar lebih bagus lagi nih ke depannya. Orang review kan nggak salah dong mereview sesuatu itu, tapi ini sekarang kan jadi disalahkan gitu. Bahkan abang diboikot gitu. Mereview seperti apa gitu. Sebenarnya ada institusi negara yang mengatur atau menjaga standar tersebut. Ada perlindungan konsumen, ada BPOM dan lain sebagainya. Nah menurut gua, kalau misalkan gua bisa bantu, gua akan bantu. Gua bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha, konsumen, dan instansi negara, aset negara tersebut. Karena mungkin aset negara ini juga sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Harus dibantu lah gitu. Karena menurut gua setelah demikian banyak konten yang gua post, artinya apa? Artinya adalah bukan cuma di F&B, tapi di industri lain juga sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kita itu sebagai reviewer bisa dibilang itu sebenarnya mencoba untuk menyuarakan pengalaman dari seorang konsumen. Jadi makanya kita beli gitu. Tapi kok tapi gini kok, kalau sebetulnya kan gini, sepakat gak kok kalau sebetulnya BPOM atau lembaga konsumen ini lebih mawas lebih untuk kembali kepada kodratnya dan hakikatnya mereka. Lu sepakat gak? Tapi satu sisi di sini pekerjaan lo hobi lo sebagai atau konten review lo ini sedikit berdaya harus pakai term and condition gitu. Menurut gua kalau misalkan konten kreator dibatasi ABC, kayaknya sulit. Kalaupun mau, berarti dari BPOM-nya sendiri atau dari instansi negara sendiri itu harus kerja lebih keras. Karena kalau misalkan lu suruh kita begini tapi lu sendiri nggak kerja ya lu repot juga ya, nggak akan ada hasilnya gitu. Gue nggak nyalain siapa-siapa dan gue juga tidak nyerang siapa-siapa, tapi menurut gue kita ini di posisi ini mencoba untuk membantu tapi malah dibatasi. Nah ini jadi repot ya, lu mau batasi seperti apa? Contohnya misalkan apa contohnya? Ya lu nggak boleh lagi review betul-betul yang ini. Kalau nggak enak lo harus bilang lumayan enak banget. Ada batasan seperti itu. Ya. Berarti lu mencoba untuk menutupi satu hal yang namanya kebenaran. Berarti lu mencoba untuk sugarcoating sesuatu yang tidak. Gitu ya? Maksudnya gitu. Merasa menjadi review munafik ya? Sangat munafik. Justru yang udah ada sekarang ini menurut gua kurang jujur.
Sehingga makanya banyak orang yang nggak suka sama gue karena apa? Terlalu jujur, jadinya kasar, jadinya serangan hujatan dan serangan kebencian. Sebenarnya bukan sama sekali. Sebenarnya itu lebih kayak ke menyadarkan. Jadi kalau misalkan lu batasi kata-kata A tidak boleh disebut, kata-kata B tidak boleh disebut, ini kita negara demokrasi apa negara komunis, repot juga ya. Ya, kalau dibatasi begitu kita tidak bebas loh, repot. Tapi kan ibaratnya review ini kan nggak cuma baru-baru ini kan sudah lama ya, ibaratnya nggak cuma sebentar gitu. Tapi di ujung-ujung tiba-tiba BPOM bilang membatasi, berarti menganggap bahwasannya review ini kayak nggak ada gitu, ibaratnya kayak bukan kesenjangan lagi yang di ini. Berarti menganggap tidak ada dong. Betul, yes. Memang kita itu dianggap tidak ada. Food reviewer itu adalah level terendah dari content creator untuk BPOM sekarang ini. Jadi dia bukan hanya bilang bahwa ini kesenjangan, ini bilangnya bahwa you're nothing, lu nggak ada, lu sama sekali nggak ada di agenda gua gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada. Tapi intinya sekarang sebenarnya kita mau bantu, itu aja. Oke, bahasa lu buat Deko. Kalau lo seandainya di hire atau katakanlah lo, ayo code lu sama BPOM, kita sering sejalan yuk. Kamu dengan cara seperti ini, dan seperti ini. Mau nggak lo kok? Tapi kan di situ kan tetap sekali lagi ada batasan. Oke, gini, kalau lu bicara seperti itu, artinya adalah kita bergabung, bekerja sama, tapi ada garisannya. Oke, gue setuju. Kalau itu lu batasi, gue setuju. Kita rembukan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Itu gue sangat terbuka. Beda sama gini ya, mulai sekarang lu tidak boleh ABC, tapi lu nggak kerjasama sama kita. Nah, gue nggak setuju. Tapi kalau misalkan oke, kita kerjasama yuk, lu bantu kita, tapi ada hal-hal yang boleh dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan. Oke, terlepas lu salah, lu benar, terlepas apapun itu, lu merasa gak sih dengan kejadian case gue ini ya memang pada akhirnya BPOM itu harus bangun, lembaga konsumen itu harus melek segala macam. Yes, betul banget. Gue setuju banget. Dengan kejadian seperti ini, menurut gue BPOM itu harus bangun dan harus ambil alih. Jangan sampai food reviewer kayak kita yang ambil alih. Akhirnya FYP-nya semuanya food reviewer. Akhirnya banyak yang bingung gitu kan ya. Nah, menurut gue BPOM harus bangun, ambil alih, take control gitu. Nah itu. Aku potong sebentar Pak. Yeah. Atau kerjasama mungkin Bang, ibaratnya antara Ford Kruger dengan BPH ini harus bersinergi Bang. Menurut gua memang akan lebih baik untuk kerjasama. Tapi sebagai instansi negara itu dia harus punya standar yang kuat. Ya dia take control dulu. Habis itu baru oke, kita kerjasama ya bagian ini. Kita kerjasama ya bagian ini. Ya kan sama kayak kan negara ini kan dipimpin oleh presiden. Presiden itu punya mandat besar kan, dia take control dulu. Setelah dia take control itu baru oke kerjasama sama yang ini, kerjasama sama yang ini. Menurut gue BPOM-nya itu lu harus sadar dulu apa yang harus dikerjakan, bangun dulu kan. Kalau misalkan masih tidur mau kerja sama apa gitu, jadi bangun dulu, sadar dulu. Setelah sadar reach out ke kita, mungkin anak-anak muda ini bisa bantu, mungkin lebih banyak yang lebih pintar dari gua. Mungkin terkait konten yang cukup keras untuk mereview suatu masakan ataupun makanan, banyak yang mungkin bersuara gara-gara Koko nih ada beberapa yang tutup UMKM sendiri. Yeah. Ya, gara-gara saking kelasnya ya. Yeah. Setiap Koko menanggapi desakan mungkin publik terkait UMKM beberapa yang sudah tutup. Ini tanggapannya simpel. Kayak mana? Lu tunjukin ke gua yang mana yang tutup. Tunjukin ke gua yang mana yang tutup. Tahu nggak yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah ini beritanya dipakai buat dia sendiri naik pamor. Oh ini hampir tutup karena di review Code Blue. Ya omsetnya naik 100 kali lipat, lu bilang tutup, apanya yang tutup? Kayak mana lu bilang tutup? Mana buktinya tutup? Ada yang tutup nggak? Coba buktikan yang tutup yang mana gitu loh. Justru lo dimanfaatkan ya untuk mereka itu. Yes, dan gua nggak masalah dimanfaatkan. Karena menurut gua kalau misalkan lu bisa perbaiki di saat yang bersamaan, waktu orang beramai-ramai datang dan lu sudah perbaiki, lebih baik omset lu meningkat. Bener nggak? Jadi jangan bilang ini orang bikin orang jatuh, yang mana yang jatuh yang mana, yang tutup yang mana gitu. Tidak ada satupun yang konkret yang tutup. Yang ekspansi banyak.
Yang makin rame banyak, yang makin baik banyak, yang tidak membaik pun banyak, yang tidak berubah sama sekali pun banyak. Tapi yang tutup menurut gua itu berlebihan, fake news gitu. Kalaupun ada itu tuh datang dulu ya. Iya, Tunjukin ya. iya, Dan lo bersedia untuk itu kan? iya betul. Datang coba. Kapan gua review lu dan apa yang terjadi? Ini sorry banget ya teman-teman. Misalkan gua punya restoran atau suatu establishment, tempat makan ya, nggak usah restoran pun nggak apa-apa. Datang nih food reviewer, kayak orang kayak gua, pas dia makan terus dia bikin videonya jelek, lalu gua tutup. Oke, variabelnya terlalu banyak untuk dibilang bahwa gua tutup gara-gara dia. Terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak. Kesatu, ini orang followernya 200 juta, sehingga semua orang tidak ada yang mau makan. Ya satu ya, berarti tidak ada orang follower 200 juta. Kedua, lu sendiri punya branding, positioning, dan produk. Apakah tidak punya orang yang mau makan produk lu? Karena saat ini banyak orang tua tidak nonton TikTok, tidak nonton Instagram. Orang tua gua nggak nonton TikTok, nggak nonton Instagram. Jadi orang-orang ini nggak datang ke tempat lu. Ini variabel X juga. Jadi kalau misalkan lu tutup, itu bukan gara-gara gua, itu gara-gara lu sendiri tidak bisa mengatur supaya tempat lu ini survive. Ini menurut gue. Bang, Kok dengan ini lagi juga ada juga yang menyangkut soal konten review lu selalu mungkin ada yang isi baut lah, Oh, ada iya, iya, lah. iya. Itu Iya, 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 secara iya. skeptis mungkin orang kok Selalu tempat lu ada. selalu Iya, iya, iya. ada. Nih kok gimana tanggapannya kok? Oh, thank you. Terima kasih banget. Gua hampir lupa. Ini gua harus jelaskan nih ke Iya, depan. iya. Jadi gini. Awalnya gua itu mengalami semua sendiri. Kalau nggak gua alami ya istri gua alami. Lalu 2024 kebanyakan yang mengalami bukan gua. Yang mengalami itu adalah konsumen. Konsumen yang tidak gua kenal biasanya DM, biasanya reach out, biasanya kasih tahu. Nah, dari mungkin ya dari 100-200 satu atau dua yang gua up. Jadi bukan gua yang alami setiap kali ada baut, ada apa. Kalau yang ada baut terakhir itu temennya temen gua, orang Singapura. Yang berikutnya lagi yang itu mantan pacarnya teman gua. Terus yang sebelum-sebelumnya yang ada kecoa lah, ada tikus lah, ada segala itu orang. Beritanya juga dia sudah up di sosial media dia sendiri. Lalu dia reach out ke gua. Bang, gua up di sosmed gua, tapi nggak rame bang. Gua pengennya, terus gua tanya, biasanya gua tanya, objektifnya apa? Lu mau up story ini? Objektifnya saya sakit hati bang. Satu. Kedua, objektifnya saya tidak mau orang lain mengalami bang. Nomor 3, objektifnya apa? Saya mau minta ganti rugi bang. Ini nggak ada yang peduli sama saya sakit hati. Nah jadi, kalau kembali lagi, kalau perlindungan konsumen jalan, kalau BPOM jalan, ini nggak akan terjadi nih, ya kan? Nah sekarang gue bantu, abis itu gue dibully sama satu Indonesia ini. Menurut gue jadinya bingung gitu ya. Ya itu aja jawaban gue. Bukan gue yang ngalami, banyak orang yang ngalami, mereka lapor ke gue. Kira lo nyantet kok. Kenapa? Lo yang nyantet. Tapi membantu tapi akhirnya ya lu kena impact-nya ya Iya. bantu gue dibully, Iya. nggak dibantu ya ada hak pengen yang di up ini soalnya. Ya terus terang ya, setelah kejadian yang terakhir ini, karena menurut gue ini udah kesekian kalinya gue dibully secara umum ya, 2023, 2024 dan sekarang 2025. Kayaknya gue akan stop ya. Kayaknya gue akan stop ya, karena ya gue punya hidup juga. Kalau misalkan hidup gue diganggu, menurut gue akan diam aja sih ya. Silahkan menikmati. Stop untuk mereview atau apa? Bang? Stop maksudnya untuk Ya, jadi kalau misalkan ada yang lapor nih ya, ya kayaknya gue nggak akan up lagi. Nggak dicas lagi. Ya kecuali gue sendiri yang ngalamin ya. Yes. Ya kalau misalkan gue sendiri yang ngalamin itu sebenarnya itu hak pribadi, hak konsumen gitu. Nah kalau orang lain yang ngalamin kayaknya nggak. Ya menurut gue bukan urusan gue lah jadinya ya. Gue nggak usah ikut campur lah. Gitu. Jadi membatasi ya. Batasi diri. Tapi tidak membuat lo berhenti untuk mereview kan? Tidak berhenti untuk mereview. Mereview itu kan sebenarnya hobi ya. Kan gue nggak harus review. Kalau maaf kata, kalau misalkan di Jakarta ini tidak suka gue review, gue
gue tidak akan review Jakarta. Ya kan fair lah ya. Gitu. Gimana Bang? Banyak juga Bang yang membandingkan dengan Pak Bondan apapun. Anggapannya seperti apa? Pak Bondan ya. Pak Bondan itu sepuh saya. Kalau dibilang food reviewer ya kita semua lihatnya Pak Bondan. Dan saya sendiri juga dari kecil nontonnya Pak Bondan. Kalau dibilang disandingkan kayaknya tidak bisa disandingkan ya. Terlalu jauh gitu. Beliau juga ilmunya juga terlalu jauh. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah perspektif dan pemahaman. Jadi kan memang Pak Bondan sepuh kan, tapi kan kita masing-masing punya pemahaman tentang makanan berbeda-beda. Jadi itu aja yang bisa saya tambahkan. Gitu. Nah kalau misalkan food reviewer semuanya kayak Pak Bondan, sekarang bukannya tidak baik, tetapi menurut saya banyak dibohongin sama konten kreator juga. Waktu bilang enak, datang ke tempatnya kok bilang enak ya, enaknya di mana? Jadi kenapa saya bikin review ya dengan cara yang berbeda, dengan style yang berbeda? Karena saya tidak mau sampai orang itu mengalami hal yang saya alami juga. Gitu, itu aja sih sebenarnya. Berarti benar nggak sih, gue dapur putri itu kalau belum berani bayar ya gue bisa bilang itu enak sesuai apa. Kenapa? Kalau dapur seorang food reviewer, kalau ada maninya bisa mendapatkan. Oh, jadi Iya, sebagai seorang food reviewer, kalau lu bayar gua bisa request dibilang enak gitu. Yes. Untuk saat ini gua nggak tahu, tapi gua sendiri tidak mau. Bahkan terakhir dibayar untuk turunin posting gua tidak mau. Tapi saat gua dikasih tahu bahwa lu salahnya ini, gua langsung tarik. Gua langsung turunin. Karena oke, kalau misalkan gua salah, gue tidak perlu dibayar untuk kasih tahu bahwa lu tuh salah, lu turunin postingnya, enggak. Lu tinggal coba untuk jadi nggak banyak ya, tidak banyak orang yang mau diskusi, tapi dia maunya cuman nyerang. Jadi kalau misalkan mau diskusi, gua akan terbuka untuk diskusi gitu. Nah, untuk pertanyaan ini menurut gua tidak terjadi di gua. Lu tidak bisa bayar gua untuk bilang enak kalau ini tidak enak. Karena ini menurut gue lagi ya, ini menurut gue bohong lu, coba lu dibayar berapa? 5 miliar gitu. Lu dibayar 5 miliar gitu, suruh bilang enak. Terus terang, kalau gue hari ini ditawarkan 5 miliar untuk bilang enak ya, gue akan ambil uangnya, tapi gue bilang gak enak. Lu tawaran 5 miliar, lu bilang enak, terus gue makan, gue akan bilang wah ini tidak enak. Karena gue tidak pernah bilang bahwa gue endorsement ya, gue bilangin honest review. Ya lu bayar gue buat honest review, lu bayar gue buat bicara kejujuran gitu loh, itu aja. Oke. Simple. Terakhir adalah ketika mencuatnya kabar ini banyak membuli itu, mungkin kita lihat musuh-musuh lu akhirnya kepada speaker mungkin dari chef, dari food vloggers yang lainnya yang mungkin pernah bersinggungan sama lu akhirnya buka suara. Ini gimana nih Kang? Artinya lu tetap dapat sindiran dari berbagai macam Terima kasih. kalangan. Terima kasih. Terakhirnya siap atau ya. Iya, terima kasih. Keras. Terima kasih. Menurut gua suatu kehormatan ya. Jadi kalau gua melihat diri gua itu sebagai beginner. Jadi kalau ada senior gua atau ada orang yang lebih ngerti tentang makanan, tentang hospitality, tentang service, tentang konten, tentang media, tentang storytelling, lalu dia kritik gua, menyindir gua terima kasih. Cuman lu jangan bully gua, lalu lu merasa bahwa lu paling benar. Gua nggak bisa appreciate. Gua appreciate kalau misalkan lu nggak suka sama gua, nggak apa-apa. Karena nggak semua orang harus suka gua. Gua juga appreciate lu kritik gua. Gua appreciate juga lu ngomong the truth about me, ya. Tapi gue nggak appreciate lu bully gue secara pengecut ya, lalu habis itu mengumpulkan massa menyerang gue, itu gue nggak appreciate. Stop doing that, nggak oke. Itu aja. Mas, aku mau penegasan Bang, jadi kan abang bilang kalau ada bukan banyaknya, habis itu F&B variabel itu kan kalau bangkrut itu kan bukan karena abang ya. Misalkan kalau ada F&B yang bangkrut karena abang, itu abang berani bertanggung jawab nggak sih Bang ibaratnya terkait itu? Sekarang gue tanya sama lu, kalau F&B bisa bangkrut gara-gara satu food reviewer, F&B itu apakah cukup baik?
gue balikin pertanyaan ke lu. Kalau satu establishment bisa bangkrut gara-gara satu food reviewer, apakah lu bisa bilang tempat itu adalah tempat yang baik? Enggak sih. Jadi buat apa gue tanggung jawab untuk tempat yang tidak baik? Jadi sebenarnya gini loh, kalau lu bikin makanan lu kadang enak, kadang enggak, kadang bagus, kadang jelek, kadang basi, kadang enggak. Terus lu bangkrut sendiri gara-gara terakhir gua speak up. Terus gua harus tanggung jawab gara-gara makanan lu itu. Menurut gua nggak fair. Beda sama gini loh. Gua udah mendekati bangkrut nih. Lu bisa bantu gua nggak? Sepeser pun gua nggak bakal minta lu. Gue udah mendekati bangkrut nih. Gue udah gak punya uang lagi nih, gue udah gak bisa survive nih. Gue punya anak, punya istri. Kadang-kadang gue juga harus biayain orang tua gue. Lu bisa bantu gak? Gue bantu, tanpa sepeser pun, dan banyak yang gue bantu. Ya, jadi kan code blue itu adalah orang udah mau mati, gue kasih resuscitate supaya lu gak mati. Itu code blue tujuannya. Oke? Ada pesan bang untuk para ini pesan buat Pesan dari- para Netizen, Para food reviewer. pemerintah. Semangat, tetap bicara kebenaran. Ya, siap-siap dibully satu Indonesia.